Om Swastiastu, Om Abhidhamma Nama Sidam. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Dewan Penguji pada uji kinerja program profesi guru dalam Jabatan Pendidikan Agama Hindu tahun 2025 batch 3. Perkenalkan, nama saya Darmadi Putra. Saya sebagai guru pendidikan agama Hindu di UPT SMK Negeri 1 Palopo, Sulawesi Selatan. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Hindu batch 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dengan nomor induk 250 390 70 565. Pada hari ini saya akan melakukan video praktek pembelajaran sebagai salah satu tugas pada uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Hindu tahun 2025. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Baiklah, hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran kita. Sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, baiknya kita melakukan doa. Itu sikap asana. Om Saraswati Om Kanu Dewi Saraswati Mahadivir Wati Dinamati Om Shanti 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 Om. Semoga semua dalam keadaan yang baik dan kurang satu apapun. Jadi kita harus selalu bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk selalu bernapas dan selalu bergerak. Bayangkan ada orang yang sakit ingin bergerak tapi tidak bisa, ya kan? Jadi kita harus selalu bersyukur karena itulah kelebihan yang kita miliki dibanding dengan orang lain. Ya, seperti itu. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya mulai proses pembelajaran, saya akan melakukan absensi. Wayan Cynthia, Cinta, Wayan Sariani, Tade Yogi, Pade Pandi. Hadir Pak. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun tidur pagi. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, makan makanan bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Yang keenam, bermasyarakat. Dan yang ketujuh, tidur. Artinya tidak boleh begadang. Ya, jadi pada umumnya banyak sekali kita lihat anak-anak yang menghabiskan waktu di malam harinya begadang. Contohnya contoh kecilnya ya, main sosial media, scroll TikTok, ataukah ada juga yang bermain game. Ya, sampai kadang-kadang lupa waktu. Kalau sudah tidur larut malam, maka bangun paginya juga akan susah. Ya, kadang anak Indonesia hebat, kita harus melakukan 7 kebiasaan ini supaya hidup kita bisa menjadi lebih disiplin dan lebih teratur. Karena apa? Ya, kalau hari-hari ini kita sudah bisa disiplin dan teratur, niscaya masa depan kita sudah bisa kelihatan dibanding dengan orang-orang yang tidak tahu hari ini mau berbuat apa, mau melakukan apa, tidak ada perencanaan. Di masa depannya juga dia akan mengalami kebingungan. Apa yang saya pilih hari ini? Saya tidak punya rencana. Tetapi kalau kalian memiliki memang rencana mulai dari hari ini, maka kalian juga akan bisa dan mampu melihat serta mampu menentukan bahkan masa depan yang kalian cita-citakan. Semua punya cita-cita kan? Semua. Nah, salah satu jalan untuk mencapai cita-cita itu adalah berusaha dan berdoa. Jadi dua-duanya, dua elemen ini harus ada. Ada usahanya dan juga ada doanya. Memang sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah dharma sastra. Jadi dharma sastra itu kalau di dalam agama Hindu itu berarti hukum. Ya, dharma sastra kalau di dalam agama Hindu berarti hukum. Apa
manfaat dari hukum itu secara umum? Disiplin. Pernah nggak kalian lihat di beberapa ruas jalan ada lampu merah? Ada. Kenapa bisa ada lampu merah? Ada lampu kuning dan ada lampu hijau. Lampu merah artinya berhenti. Lampu kuning artinya berhati-hati. Lampu hijau artinya jangan tak balik. Lampu hijau kalian nontonin, lampu merah kalian jalan. Ya, terbalik jadinya. Nah, seperti itu juga hukum. Hukum tidak bisa dibolak-balik. Kapan hukum itu dibolak-balik, maka akan terjadi kekacauan. Contohnya kayak tadi, lampu merah. Kalau lampu hijau kalian berhenti, lampu merah kalian jalan, sementara orang lain beda pemahamannya. Pemahaman umum secara hukum, lampu merah itu kita berhenti, tetapi tidak jalan. Makanya terjadi adalah kecelakaan. Yang rugi kalau kecelakaan siapa? Diri sendiri, juga orang lain. Ya, itulah pentingnya kita mematuhi hukum. Sebab hukum membuat kita menjadi lebih disiplin dan teratur. Ya, kita akan pelajari tentang topik Dharma Sastra. Pada materi ini kita juga akan melakukan diskusi yang mencari banyak lebih jauh tentang materi-materi Dharma Sastra ini. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan pengujian. Ya, apakah kalian sudah mengerti atau belum? Ya, oke. Baiklah anak-anak, kita akan masuk pada materi. Setelah materi kalian baca, kita akan membentuk kelompok supaya masing-masing kelompok bisa berdiskusi bersama teman-temannya untuk mencari apa-apa saja hal-hal yang bisa didapatkan dan apa-apa saja hal yang perlu ditanyakan. Saya akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Baiklah, materi yang akan kalian diskusikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah tentang pengertian Dharma Sastra, dan yang kedua adalah Dharma Sastra dalam Catur Yuga. Selanjutnya sloka-sloka dalam Dharma Sastra. Selanjutnya nilai Dharma Sastra dalam setiap yuga. Dan yang kelima adalah menghubungkan nilai ajar Dharma Sastra dengan zaman Kali Yuga. Nah, anak-anak sekalian, kalian sudah saya berikan waktu untuk membaca materi yang sudah saya berikan, dan juga tadi sudah saya bagi ke dalam kelompok. Sekarang waktunya kita untuk melakukan presentasi. Nah, baiklah, saya akan berikan kesempatan kepada kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Cintawati dari kelas 12 angkatan 3. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi saya, yaitu pengertian Dharma Sastra. Dharma Sastra adalah kumpulan teks Sanskerta dalam agama Hindu yang berisi pedoman tentang hukum, kewajiban, moralitas, dan etika perilaku. Sastra yang kedua, yaitu Dharma Sastra dalam Catur Yuga. Dalam ajaran agama Hindu ada 4 zaman yang disebut Catur Yuga, yang ditandai dengan penurunan moralitas dan kesadaran spiritual secara bertahap. Dan Dharma Sastra yang berlaku untuk setiap zaman berbeda-beda. Dalam konteks Catur Yuga, yaitu 4 siklus zaman, terdapat Dharma Sastra yang spesifik untuk setiap zaman, seperti Dharma Sastranya Manu untuk zaman Tirta Yuga, Gautama untuk Tirta Yuga, Sangkaliputta untuk dua para yuga, dan para sarang untuk Kali Yuga. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang bersama teman-teman, dan silakan membagikan hasil presentasinya kepada kita. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Senani dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan mengenai sloka-sloka Dharma Sastra. Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 10. Yang dimaksud dengan Struti ialah Veda dan dengan Smrti adalah Dharma Sastra. Kedua macam pustaka suci ini tak boleh diragukan kebenaran ajarannya, karena keduanya itulah sumber Dharma Sastra. Yaitu nilai Dharma Sastra setiap yoga. Nilai Dharma Sastra berbeda setiap yoga. Menegakkan tanpa menegakkan diri, dan Tri Kaya Wisuda 3 kebaikan, dan Tri juga berfokus pada jahana.
dan pengetahuan Dewa Para mengutamakan dana kurban, dan Kaya Yuga mengutamakan dana amal dari sedekah, serta melaksanakan pancayana. Dan 5. Pengorbanan dharma kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk menghubungkan ajaran Dharma Sastra dengan zaman kali ini, kita harus fokus pada nilai-nilai Dharma Sastra, utamanya yang terkandung dalam Prasara Dharma Sastra, yang menjadi sumber hukum Hindu pada zaman tersebut. Di Kali Yuga, yang ditandai oleh penurunan spiritual dan materialisme, nilai-nilai seperti sedekah, dana, gotong royong, dan pengambilan sosial. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan beri kesempatan untuk bertanya, ya, dan silakan diberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan tersebut. Dan keselamatan yang cocok pada zaman Kali Yuga. Dharma Sastra yang cocok di zaman Kali Yuga adalah Dharma Sastra yang Parasa. Tetapi kitab Manawa Dharma Sastra masih digunakan di Kali Yuga karena isinya masih berbeda. Berarti yang cocok katakan di zaman Kali Yuga ini adalah Parasara dan Sastra. Tapi kitab Manawa Dharma Sastra tetap juga digunakan karena masih relevan. Sekarang saya silakan kepada kelompok 2 melakukan pertanyaannya. Dari kelompok 2 di kelompok 1, sebutkan nama di setiap Yuga Dharma Sastra dan jenisnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami menjawab nama Dharma Sastra di setiap zaman Sastra itu ada Tata Yuga, Satya Yuga. Hukum yang berlaku berasal dari Manu, Manawa Dharma Sastra. Pada zaman ini, kesadaran manusia terhadap dharma sangat tinggi, sehingga hukumnya pun bersifat sangat ketat. Yang kedua, Tata Yuga. Hukum yang berlaku dalam Dharma Sastranya Gautama pada zaman ini adalah pengetahuan tentang diri dan nilai-nilai dharma yang diajarkan. Yang ketiga, Dua Para Yuga. Hukum yang berlaku adalah Dharma Sastranya Sankwarta. Pada zaman ini, nilai-nilai keagamaan dan praktik perubahan atau jadinya menjadi budaya kehidupan untuk mencari kebahagiaan. Yang ketiga, yang keempat, itu Kali Yuga. Hukum yang berlaku adalah zaman Dharma Sastra Parasara. Ini adalah zaman juga akan menggunakan kesadaran malam menurun, sehingga hukum yang berlaku berfokus pada performa amal, sedekah, dana untuk mencari keselamatan. Dan terima kasih. Oke, itulah jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, saya akan mengingatkan kembali dan menguji kembali apakah materi yang sudah kita pelajari sudah benar-benar kita paham. Kita sudah mempelajari tentang materi Dharma Sastra. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa Dharma Sastra atau hukum itu perlu kita gunakan sebagai panduan hidup, ya, supaya hidup kita ini memiliki keteraturan. Ibaratnya kita berjalan di jalan yang tepat, atau ibaratkan kereta api dia berjalan di rel yang tepat. Kapan kereta api itu berjalan di luar dari relnya, pasti akan mengakibatkan kecelakaan. Begitu juga dengan kita, ya, ketika kita berjalan di luar daripada aturan-aturan yang sudah ditetapkan, ya, maka niscaya kita akan mendapatkan kesengsaraan, ya, hidup yang susah. Makanya kalau tidak mau ingin seperti itu, kita harus mengikuti panduan-panduan yang diajarkan dalam Dharma Sastra supaya kita bisa menjadi pribadi yang baik dan mendapatkan tujuan dalam agama Hindu, yaitu membesarkan jagat kita yang cari dharma. Saya ingin menguji kembali, mudah-mudahan tidak lupa, ya. Baiklah, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan. Apakah kalian bisa menjawabnya? Oke. Pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari Dharma Sastra? Ya, apa? Dharma Sastra adalah teks sastra kedua dalam ajaran agama Hindu yang berisi pedoman tentang hukum, kewajiban, moralitas, dan etika perilaku setiap manusia. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan.
Itu ya, jadi itu nilai-nilainya. Nilai-nilainya pada masing-masing zaman itu berbeda-beda. Ya, nah kalau dari 4 zaman ini masing-masing memiliki bentuk pengamalan yang berbeda-beda. Ya, menyebutkan nilai-nilai ajaran Dharma Sastra di zaman kali juga ini. Ya, nilai-nilainya. Apa yang disebutkan? Oh ya, silakan tanya ini. Jadi untuk menghubungkan ajaran Dharma Sastra ke zaman Kaliga, kita harus berfokus pada nilai-nilai Dharma Sastra seperti bergotong royong, sedekah, dan pengamalan suci. Oh gitu, ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, jadi itu tadi sedikit nilai yang bisa dimunculkan ya dari ajaran Dharma Sastra di zaman kali juga ini. Ya, jadi pentingnya itu adalah jenana atau pengetahuan, pentingnya itu adalah korban suci atau yagnya, dan juga bagaimana masyarakat itu bertumbuh dengan saling bergotong royong. Ya, jadi kembali saya ingatkan bahwa kitab Dharma Sastra atau kitab hukum itu wajib kita pedomani ya dalam menjalankan roda kehidupan sehari-hari supaya kita bisa berjalan di jalur yang benar, tidak menjadi manusia yang adharma. Kita harus menjadi manusia yang dharma. Ya, jadi kalau yang adharma itu tidak melakukan kebenaran, kalau yang dharma itu berarti manusia itu melakukan atau berjalan di jalan yang benar. Nah, panduannya banyak sekali, banyak kitab-kitab yang memandu kita untuk berjalan di jalan yang benar itu. Ya, nah jadi itu dia materi tentang Dharma Sastra. Ya, ada tadi kita pelajari pengertian, ada kita pelajari Dharma Sastra dalam catur yuga, ada sloka-slokanya, dan bagaimana nilai-nilai terkandung dalam setiap yuga, dan juga bagaimana nilai ajaran Dharma Sastra di zaman Kali Yuga ini. Ya, nah jadi kalian tetap mempelajari materi-materi ini di rumah, diulang-ulang kembali. Semoga bisa menambah wawasan kita dan juga menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, nah, oke, baiklah. Hari ini materi kita sudah selesai dan kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi tetap belajar di rumah, tetap membaca-baca, tetap diulang-ulang supaya banyak menambah ilmu. Jadi bisa juga cari di Google, bisa cari di sosial media tentang semua yang berhubungan dengan Dharma Sastra ataupun materi-materi yang berhubungan dengan Hindu itu sendiri. Ya, nah, baiklah. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita petik, bisa kita maknai, dan bisa memberikan manfaat kepada diri kita pribadi. Ya, nah, hari ini kita akan tutup dengan berdoa. Om Sarwa Karya Prasidatam, Om Priyam Bhavantu, Sukam Bhavantu, Purnam Bhavantu, Sama Sampurna Yanama Swaha, Parama Sati. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih dan sampai ketemu di materi selanjutnya.